Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saat ini, Caroline bertemu dengan Raffaello dan juga jiwa Mazaya asli. Mereka harus membahas rencana besok untuk membawa tubuh Caroline ke bukit. Kamu berat ya ninggalin suaminya Mazaya? Sepertinya kamu juga sudah mulai tertarik dengan laki-laki itu, ucap Raffaello yang tentu sangat tahu dengan perasaan Caroline. Wanita dengan tubuh dan paras Mazaya itu pun menatap sang malaikat dengan sinis. Memang benar apa yang Raffaello katakan. Tapi bukankah pertanyaan itu sangat tidak pantas dilontarkan di hadapan Mazaya? Melihat ekspresi wajah Caroline, Mazaya mendekati wanita yang sedang memakai tubuhnya itu. Kamu sama Arnold terlihat cocok. Kalau kamu mau bertahan dengan tubuhku, kita bisa cari jalan lain kok. Karena kemungkinan kita akan kehilangan ingatan setelah kembali ke tubuh kita masing-masing, sahut Mazaya memberi pendapat. Caroline menghela nafas, pandangannya lurus menatap langit yang terlihat cerah dari balkon kamar. Pikirannya sudah mantap untuk kembali ke tubuh aslinya dan membiarkan takdir bekerja dengan sendirinya. Enggak, Mazaya, aku nggak mau jadi perusak rumah tangga kamu dan Arnold. Tujuan takdir membuatku masuk ke tubuh kamu adalah memperbaiki hubungan kamu dan Arnold, bukan malah merebutnya dari kamu, balas Caroline dengan senyum yang dipaksakan. Raffaello menertawakan pikiran Caroline yang naif. Mazaya itu sudah punya pacar yang hilang karena sebuah kecelakaan. Itu sebabnya dia berkelana mencari jiwa pacarnya itu, tapi nggak akan ketemu karena pacarnya masih hidup. Lagi pula orang meninggal bukan di sini lagi tempatnya. Kamu belum sepenuhnya tahu kisah Arnold sama Mazaya, Caroline. Sekarang jujur deh, kamu pikir baik-baik. Misi mengubah wajah Mazaya sudah berhasil. Misi mengungkap perselingkuhan calon suamimu juga sudah berhasil. Hanya saja misi membuat Arnold jatuh cinta dengan Mazaya itu gagal, karena Arnold malah mencintai kamu. Penjelasan panjang lebar yang Raffaello katakan membuat hati Caroline terenyuh. Namun rasa cinta pada orang tuanya jauh lebih besar dibanding keegoisannya saja. Aku tetap akan kembali, hidup atau mati. Aku adalah putri ibuku. Sangat menyakitkan saat aku melihat ibuku menangis, tapi bahkan aku tak bisa memeluknya. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengan mama kalau aku diberi kesempatan hidup, karena semenjak kecelakaan itu terjadi, aku sudah merasa bahwa takdirku hampir berakhir. Caroline tetap pada pendiriannya, tidak ingin hidup dalam raga orang lain. Perasaannya untuk Arnold juga tidak sebesar rasa cintanya pada sang ibu. Baiklah, aku akan membantumu besok. Kamu sewa mobil dan juga pastikan keadaan aman. Aku akan meminta energi khusus untuk bantu kamu, seru Raffaello. Caroline mengangguk dengan lega. Setidaknya besok dia tidak akan bekerja sendirian, membawa tubuhnya ke bukit. Malam ini akan jadi malam terakhir Caroline alias Mazaya KW untuk menemani tidur Arnold yang notabene bukan suaminya. Wanita itu bersikap biasa, seolah besok dirinya tak akan meninggalkan laki-laki itu. Mazaya, kamu sudah mau tidur? Tanya Arnold saat baru selesai berganti piyama. Laki-laki itu kemudian naik ke kasur dan memeluk tubuh Mazaya yang sudah terbaring sejak tadi. Arnold menghirup dalam-dalam aroma buah ceri yang menguar di indera penciumannya. Dia lalu menciumi leher Mazaya yang membuat wanita itu geli. Jangan, Ban, tolak Mazaya sembari menjauhkan tubuh Arnold darinya. Kenapa? Kamu gak mau aku sentuh? Kamu gak mau kita jadi suami istri yang normal? Tanya Arnold dengan kening berkerut.
Mazaya menatap suaminya, lalu menyentuh wajah Arnold agar laki-laki itu tidak marah padanya. Sebenarnya aku belum siap. Ada banyak kejanggalan tentang hubungan kita yang bikin aku ragu. Apalagi ingatanku belum kembali, Ban. Jawab Mazaya yang sebisa mungkin tak mau membuat Arnold curiga. Apa yang Mazaya sampaikan membuat Arnold merasa harus meluruskan semua dari awal. Dia harus menceritakan apa yang perlu Mazaya ingat agar wanita itu bisa menerima ketulusannya saat ini. Kamu mau dengar semua dari awal? Beneran, kamu siap? Tanya Arnold. Mazaya terbangun dan menatap suaminya dengan tegang. Bukankah kamu membenciku karena aku jelek? Arnold menggeleng dengan yakin. Bukan itu permulaannya, tapi... Arnold meraih tangan Mazaya dan duduk saling berhadapan di atas kasur. Meski di awal pernikahan penuh dengan drama, tapi hati Arnold sekarang sudah melunak dan ingin memperbaiki pernikahan dengan Mazaya. Tapi apa? Tanya Mazaya yang sudah sangat penasaran dengan cerita Arnold. Arnold pun mulai bercerita. Sebenarnya dulu Arnold menyukai seorang gadis di kampusnya tanpa menyebut nama gadis itu. Dia perempuan pertama yang Arnold suka selama 21 tahun usia Arnold saat itu. Mereka kuliah di kampus yang sama, hanya beda jurusan dan beda gedung. Dia adik tingkat yang membuat Arnold lebih memilih untuk menikmati keindahannya dari jauh sesekali waktu saat tak sengaja melihatnya. Sayangnya, gadis cantik yang begitu populer itu ternyata tak sendirian dan sudah memiliki kekasih. Akhirnya, setelah lulus kuliah, Arnold memutuskan untuk mengejar impiannya menjadi seorang pembalap profesional. Hampir 2 tahun dia bersekolah di Australia dan kembali lagi untuk masuk kelas pembalap pemula. Setelah menjadi pembalap, Arnold kembali bertemu dengan wanita impiannya tepat di hari pertunangan wanita itu. Tak cukup sampai di situ, rupanya sebuah takdir membuat sang pembalap menghilangkan nyawa seseorang. Parahnya, meski Arnold mau bertanggung jawab, tapi Mazaya menuntut keadilan agar Arnold dipenjara. Sampai pada suatu waktu, Arnold mendengar percakapan Mazaya dengan kakek yang berencana untuk menjodohkan mereka demi menyelamatkan Arnold dari tuntutan hukum. Sejak saat itulah Arnold membenci Mazaya karena merasa wanita itu telah memanfaatkan kesalahannya untuk menjadi nyonya di keluarga Arnold. Awalnya aku gak bisa hidup sama perempuan kayak kamu, apalagi di hari pernikahan kita, aku lihat kamu menangisi laki-laki lain, itu sangat menghina harga diriku. Tapi sekarang aku sudah mulai buka hati buat kamu, Mazaya. Aku ingin kita perbaiki semua dan mulai dari awal. Arnold mengembangkan senyum yang tulus berasal dari hatinya. Mazaya hanya mengangguk dan menjawab, "Iya, tapi jangan buru-buru ya. Kita bisa mulai kayak orang pacaran dulu, sampai hati aku bisa yakin dan menerima kamu." Lagi-lagi Arnold harus mengelus dada karena keputusan Mazaya itu. Mereka berdua akhirnya hanya bisa tidur saling berpelukan, tanpa melakukan hal lebih yang seharusnya dilakukan suami istri. Pagi-pagi sekali, Mazaya sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Beberapa potong roti terlihat sangat rapi ada di atas meja. Seperti biasa, saat Mazaya dengan jiwa Caroline ini menyiapkan makanan, selalu saja membuat dapur berantakan. Hal itu membuat Della kesal dan melayangkan protes keras. Dengan sengaja, Della mengeluh saat Arnold turun untuk sarapan. "Tuan Arnold, boleh tidak kami para pelayan yang menyiapkan makanan untuk Tuan, supaya kebersihan dapur selalu terjaga?" keluh Della.
Mazaya yang merasa tersindir pun langsung menyahut, "Kamu pikir kamu siapa berani mengeluh? Aku adalah istri sah di sini. Aku adalah nyonya rumah yang harus kamu hormati. Aku mau masak apa aja untuk suamiku, ya terserah aku. Dapur kotor, ya urusan kamu. Kamu sengaja kan ngadu-ngadu biar suami aku makan masakan kamu, terus lama-lama tidur sama kamu. Jangan mimpi ya pelayan." Arnold menghela nafas. Pagi-pagi sudah terjadi keributan, padahal dia ingin bersantai dan menikmati sarapan. "Della, ada apa? Bukankah sudah jadi tugas kamu buat urus dapur? Makanan aku biar Mazaya yang urus. Kamu kenapa protes?" Della menatap sinis pada Mazaya sebelum akhirnya menatap Arnold dengan sedih. "Nyonya hanya bikin roti panggang untuk Tuan, tapi Nyonya memakai barang-barang yang sebenarnya tidak perlu digunakan. Nyonya mengerok margarin dengan korokan buah, lalu menata meses satu persatu, menyusunnya dengan rapi, katanya biar disayang ayahnya, ayah mertua. Sepertinya Nyonya sedang tidak baik-baik saja, Tuan." Arnold melirik Mazaya. Di hadapannya juga sudah ada 3 lapis roti panggang yang siap makan. Laki-laki itu mengintip apa isi dari roti itu dan tersenyum saat melihat meses yang berbaris rapi seperti yang dilaporkan oleh Della. Mazaya menatap kesal atas kelancangan Della. Dia berdiri dan menghampiri pelayan kurang ajar itu. Rasanya ingin sekali mencakar wajahnya. "Maksud kamu mau bilang kalau aku ini gila? Berani sekali kamu. Apa posisimu di rumah ini sampai tidak punya rasa malu?" Mazaya lalu menatap Arnold yang sedang tegang karena melihat 2 wanita berseteru. "Ban, kalau kamu mau memperbaiki hubungan denganku, hilangkan semua benalu dan penghalang. Della ini bukan pelayan biasa. Dia bisa saja masuk ke kamarmu dan mengajakmu tidur bersama. Aku ingin Della dipecat."